Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan seri perkuliahan ketiga ya, kalau nggak salah hari ini pertemuan ketiga. Kita melanjutkan pembahasan tentang medan listrik. Mungkin teman-teman semuanya bisa ngelihat di layar kalian masing-masing bahwa udah ada beberapa tulisan nih tentang medan listrik. Jadi kita minggu ini mau belajar tentang medan listrik dan juga beberapa materi. Setelah ini ada distribusi, kemudian ada gerak partikelnya seperti apa, dan lain sebagainya ya. Kita coba pelajari hal-hal yang mendasar tentang medan listrik ini nih. Oke, sejauh ini ada banyak gaya yang udah kita kenal ya. Dari gaya gravitasi, terus kemudian beberapa hal juga kalian mengenal kemarin, masih hangat-hangatnya nih kita belajar tentang gaya listrik. Terus kemudian kalau kita mempelajari tentang definisi gaya listrik, berarti kan kemarin ada dua muatan gitu ya, misalkan muatan positif sama muatan negatif. Tanpa melakukan kontak fisik, dia akan mengalami suatu pengaruh gitu ya. Masing-masing memiliki pengaruh gitu. Tarik-menarik, tolak-menolak tanpa kontak fisik di antara dua benda tersebut. Jadi misalkan ada di dalam suatu ruangan gitu ya, terdapat dua muatan positif dan negatif, gaya listrik ini akan berpengaruh meskipun tidak ada kontak fisik. Oke. Itu ya definisi dari gaya listrik yang udah kita pahami dari materi-materi sebelumnya. Kemudian apa nih? Ada definisi lain tentang listrik, yaitu medan. Kalian bayangkan ada sebuah ruangan atau daerah nih ya. Misalkan ada suatu daerah di sini, di sekitar benda yang bermuatan, atau bisa kita sebut ini ya, disebut dengan muatan sumber, atau ini disebut dengan muatan sumber ya. Saat muatan uji, jadi ada muatan yang lain, misalkan ini muatan yang lainnya adalah Q0 memasuki medan listrik, maka gaya listrik akan tertarik. Jadi yang namanya medan listrik itu istilahnya ada daerah sekitar muatan ini memasuki medan listrik. Jadi masing-masingnya itu dipengaruhi oleh suatu daerah yang disebut dengan medan listrik ya, masing-masing dari dua muatan ini, yang mana akan masing-masing menyebabkan gaya listrik ini akan tertarik. Jadi mungkin kan kita bingung loh, kok bisa ya tanpa kontak fisik tapi benda-benda tersebut akan tertarik. Ternyata setelah diteliti lebih dalam, ada suatu daerah di mana yang mempengaruhi gaya tarik tersebut yang dinamakan dengan ini medan listrik. Oke. Masih kebayang, masih mudah ya. Coba kita lihat definisi yang lain dari persamaan berikut ini. Misalkan Q itu merupakan muatan sumber, dan juga ada Q0 atau muatan yang lebih kecil disebut dengan muatan uji, yang mana muatan Q ini akan mengalami medan listrik sebesar E, atau istilahnya didefinisikan dengan ini ya, tanda atau simbol E. Maka berdasarkan persamaan ini, kan tadi ada hubungannya dengan gaya listrik kan, maka daripada itu medan listrik ini merupakan gaya listrik yang dibagi dengan banyaknya Q atau sebesar muatannya atau Q. Dari definisi ini kita juga bisa tentukan gaya listrik atau F ini sama dengan Q dikalikan dengan E. Kalian tinggal rubah dari persamaan yang ini aja ya. Dari persamaan yang ini nih. Dari persamaan yang ini bisa kalian rubah. Asalnya kan E itu sama dengan F dibagi dengan banyaknya muatan atau besarnya muatan. Berarti kalau kita bisa dapatkan F, kita bisa definisikan bahwa F itu sama dengan Q dikalikan dengan medan listrik. Gitu. Ya. Jadi ini definisi-definisi awal tentang medan listrik. Mari kita lanjutkan. Tadi kita definisikan bahwa gaya sama dengan muatan dikalikan dengan medan listrik. Kita rubah lagi definisinya, kita tambah lagi definisi-definisi yang lain, bahwa
E atau medan listrik ini, oh ya, ini medan listrik itu sama dengan N per C. Jadi ini adalah bukan persamaan ya, ini merupakan satuan internasionalnya yang menunjukkan bahwa nilai Q itu kan muatan ya, satuan internasional dari medan listrik. Dari persamaan ini kita bisa definisikan yang lain, bahwa nilai F itu sama dengan gaya listrik yang udah kita ketahui adalah K dikalikan dengan Q1 dikalikan dengan Q2, misalkan ya, dibagi dengan R kuadrat dikalikan dengan vektor posisinya. Nah, ini adalah gaya listrik yang udah kita ketahui. Kemudian kita juga punya persamaan ini tadi, bahwa nilai medan listrik itu sama dengan F dikalikan dengan Q0. Ya, dari persamaan ini kita bisa dapatkan persamaan yang ini. Oke, karena F ini udah bisa kita jabarkan, kita bisa ganti F yang ini dengan yang ini ya. K dikalikan dengan Q dikalikan dengan Q0 dibagi dengan ininya masih tetap Q0 dikalikan dengan R kuadrat R posisi. Karena Q0-nya ada 2, kita bisa coret. Kita coret seperti ini. Jadi, kita punya definisi medan listrik, di mana medan listrik atau E sama dengan K dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadrat. Itu saat muatannya 1. Gimana kalau misalkan muatan titiknya itu banyak atau lebih dari 1? Jadi, kalian tinggal menjumlahkan atau menambahkan bagian sigma di sini dikalikan dengan QI dibagi dengan RI kuadrat. Jadi I ini akan bernilai 1, muatan ke-1, muatan ke-2, muatan ke-3, dan itu adalah penjumlahan. Jadi yang dijumlahkan adalah bagian yang ini aja nih, muatannya dan posisinya atau jaraknya. Kemudian kita kalikan dengan K. Itu kalau muatannya banyak. Berarti kalian jumlahkan saja bagian dari muatan dibagi dengan jarak kuadratnya. Oke, kita masuk ke definisi yang ini. Jika Q-nya positif, arah gayanya akan sama dengan medan listriknya. Tapi kalau muatannya negatif, maka gaya dan medannya akan berlawanan. Jadi ini hubungan antara muatan positif dengan muatan negatif. Jadi misalkan ada muatan positif, maka gaya listriknya itu akan sama dengan medan listriknya. Oke. Tapi kalau negatif, maka gaya listrik sama medan listriknya itu arahnya akan berlawanan. Ini adalah hubungan antara gaya dan medan listrik pada muatan tertentu. Muatan positif, muatan negatif. Oke ya. Nah, kita coba latihan. Misalkan ada medan. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk menentukan medan listrik akibat dua muatan. Saya bacakan dulu soalnya. Suatu muatan Q1 nilainya adalah 7 mikrocoulomb terletak pada titik asal, dan muatan Q2 nilainya adalah minus 5 mikrocoulomb terletak pada sumbu X, di mana nilainya adalah 0,3 meter dari titik asal. Carilah medan listrik pada titik P yang memiliki koordinat 0,4. Jadi ini adalah koordinat X dan Y ya yang dimaksud. Mari kita kerjakan. Nah, langkah yang pertama yang mungkin paling mudah adalah kita coba bikin sketsanya dulu. Karena kan tadi ada dua muatan. Oke, kita buat biasa pakai koordinat X dan Y. Ini adalah koordinat X, ini adalah koordinat Y. Mari kita buat gambar muatannya. Misalkan ini ada di koordinat asal. Positifnya di sini dengan jarak 0,3, berarti ini punya jarak 0,3 antar muatan. Kemudian carilah medan listrik pada titik P. Oke, misalkan titik P-nya di sini ya. Titik P-nya di sini berarti semuanya mengacu ke sini ya. Nah, terbentuk sudut di sini. Kemudian arah medannya kemana nih? Ke sini. Ini untuk katakan ini Q1, ini Q2.
ke sini, dan ini adalah resultannya ya. Berarti ini adalah E1, ini adalah E2. Bentar, ini gambarnya kurang presisi. Saya coba gambar ulang. Ini resultannya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita gambarin dulu berdasarkan gambar. Ini adalah E2, ini adalah E. Di sini ada lagi membentuk sudut besi, misalkan di sini theta ya. Kurang jelas, saya perbesar. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi ada dua muatan, masing-masing Q1 dan Q2 yang jaraknya 0,3. Nah, berarti kita bisa tentukan bagian-bagian yang lainnya. Ya. Titik P memiliki koordinat 0,04. Berarti P itu di sini besarnya 0 dan 0,4 meter. Berarti kita cari di sini berapa nih? Kita cari di sini. Dapat ya? Gimana cara dapetinnya? Iya, kalian bisa pakai gunakan Pythagoras. Jadi bagian ini berapa gitu kan? Bagian sini nilainya adalah 0,5 meter. Gimana cara dapetinnya? Pakai tadi ya, pakai Pythagoras. Masih kebayang? Coba kita hitung bareng-bareng. Misalkan di sini A gitulah ya. A sama dengan akar dari 0,3 dikuadratin ditambah 0,4 dikuadratin sama dengan berapa nih? Coba dihitung dulu ya. Oke, dapat ya. Kalian kuadratkan bagian 0,3, berarti bagian yang ini, terus kemudian 0,4 dikuadratkan, sama-sama dapat hasilnya, terus kemudian diakarkan. Jadi hasilnya 0,5 meter untuk bagian yang ini ya. Oke, tapi ini belum selesai nih. Jadi kita harus cari bagian E1 dan E2. Jadi ini E1-nya berapa, E2-nya berapa ya. Mari kita cari. Untuk bagian E1 kita gunakan rumus K dikalikan dengan Q1 dibagi dengan R1 dikuadratkan. K itu nilainya 8,99 dikali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 7 dikali 10 pangkat min 6 kolom dibagi dengan 0,4 meter persegi dikuadratkan. Ini berapa nih? Dapat nilainya 3,9 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Kalian coba hitung dengan cara kalian masing-masing ya. Maksudnya kalian boleh pakai kalkulator biar kalian ngerjain juga. Minimal kalian cari tahu lah cara ngitungnya gimana ya. Karena di sini hasilnya dilangsungin gitu hasilnya, oke? Itu untuk bagian E1, terus kemudian kita cari untuk bagian E2 ya. Pulpennya mungkin kurang cerah nih. Nah, ini kita ganti ya. E2 sama dengan K dikalikan dengan Q2 dibagi dengan R2 dikuadratkan. 8,99 kali 10 pangkat 9. Nilai Q2-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 0,5 dikuadratkan. Oke, berapa hasilnya? 1,8 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Oke, kita coba analisis vektornya nih. Seperti biasa kita gunakan analisis vektor untuk menentukan penjumlahan vektornya ya. Kita udah dapat E1, kita udah dapat E2. Kita lihat apakah E1 memiliki komponen Y? Ya,
E1 hanya memiliki komponen Y ya, yang sebelah sini. Berarti berdasarkan komponen vektor, E1 ini hanya memiliki komponen Y, sedangkan untuk E2, coba kita lihat E2 nih ya. Yang E2 dia memiliki komponen X. Coba E2 itu untuk komponen X atau E2Y kita sebut ini sama dengan E2 cos atau sin? Cos ya. Cos theta. Ini sama dengan 3/5 E2. Untuk komponen X-nya, maka E2X adalah minus 4/5 E2. Kok bisa minus? Ya, ini dia pakai sin. Oke, kita jabarin dulu aja. Ini dia, kalau yang komponen Y dia menggunakan cos, kalau komponen X dia menggunakan sin. E2 ini pakai minus, E2 sin theta ini akan sama dengan minus 4/5 E2 ya. Jadi kalian tinggal kalikan nilai E2 nya. Oke, tinggal masukkan bagian yang ini ya. Kan tadi E2 nya dapat, berarti ini 3/5 dikalikan dengan 1,8 kali 10 pangkat 5 gitu ya. Kemudian ini juga minus 4/5 dikalikan dengan 1,8 kali 10 pangkat 5. Dapat hasilnya? Coba kalian cari hasilnya dulu berapa. Maka coba kita lihat, karena E1 hanya memiliki komponen Y saja, maka nilainya menjadi E1Y 3,9 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Satuannya dulu ya. Satuan komponen vektor untuk Y apa? J Newton per kolom adalah satuannya. Kalau untuk bagian yang E2 dia punya dua komponen, maka E2 sama dengan E2X ditambah dengan E2Y. E2X nya kalian tadi sudah hitung, saya dapatnya 1,1 kali 10 pangkat 5 I, satuannya I, ditambah dengan ini minus ya, minus 1,4 yang E2 ya, dikali 10 pangkat 5 J, satuannya apa nih? Sama ya, Newton per kolom. Nah, jadi kan ini ada 2, berarti kita berlaku apa kalau misalkan ada 2? Iya, dia berlaku resultan kalau kayak gitu. Coba kita cari resultannya. Resultan E pada titik P, maka E sama dengan E1 ditambah dengan E2 jadi kita jumlahkan bagian yang I dengan yang I. Karena ini hanya punya I nya saja, berarti kita dapat 1,1 kali 10 pangkat 5 I, ya kan? Jadi kita jumlahkan bagian yang I dengan yang I, yang J dengan yang J. Terus kita jumlahkan juga yang J. Yang J ada 2, berarti yang ini 3,9 ditambah minus 1,4. Ya, depannya aja, karena kan masing-masingnya sama 10 pangkat 5 kan. 3,9 dikurangi 1,4 2,5 minus atau plus? Plus ya, plus 2,5 kali 10 pangkat 5 J
Jangan lupa satuannya Newton per Coulomb. Oke, ini adalah besarnya medan resultan. Oke, kita coba Sampai sini udah selesai. Sepertinya hari ini kita bakalan banyak contoh soal. Ya, seimbang lah ya, biar kalian gak bosan dan kalian tahu cara pengerjaannya atau aplikasinya seperti apa. Pengerjaannya mungkin levelnya lebih tinggi dibanding zaman-zaman kalian dulu belajar mungkin waktu SMP atau SMA ya, hanya menggunakan satu persamaan dan lain sebagainya, tidak menghitung sampai vektor-vektornya. Tapi sekarang tingkatnya lebih dinaikin, lebih analitis lagi. Semoga kita bisa ngikutin secara bareng-bareng ya, bisa belajar bareng-bareng. Kalau sebelumnya medan listrik dengan dua muatan, nah seperti contoh berikutnya adalah medan listrik sebuah dipol. Jadi, oke, kita bacain dulu lah soalnya ya. Suatu dipol listrik didefinisikan sebagai suatu muatan positif Q dan suatu muatan minus Q. Jadi, muatan ini sama besarnya, yang satu positif, yang satu negatif. Kalau yang sebelumnya diketahui nih nilai bagian-bagian dari setiap muatannya. Yang dipisahkan sejarak 2A. Carilah medan listrik E pada titik P yang disebabkan oleh dipol, di mana P adalah suatu jarak yang posisinya itu adalah Y lebih besar daripada A dari titik asal. Wah, gimana nih? Pertama-tama, coba kita ilustrasikan dulu biar kebayang. Karena ini ada di dua istilahnya di dua kuadran ya, yang satu positif, yang satu negatif. Misalkan di sini yang positif, yang di sini negatif, jaraknya sama ya. Nah, begini. Misalkan di sini titik P-nya. Oke, ini adalah Q yang positif, ini adalah Q yang negatif. Masing-masing kan berinteraksi dengan P. Kita cari garis medannya, berarti kalau negatif itu menjauhi ya, berarti dia ke sini. Ini adalah S1. Kalau yang negatif dia mendekati, berarti arahnya ke sini. E2, maka ini adalah E. Kurang besar gambarnya, coba kita perbesar. X-nya ketinggalan. Ini adalah X. Seperti ini. Ini menghasilkan sudut. Ini titik P ya maksudnya. Jadi nggak kelihatan. Ini ada sudut theta, di sini juga sudutnya theta misalkan. Ini juga menghasilkan sudut theta, ini juga menghasilkan sudut theta. Ya, masing-masing punya jarak yang sama. Di sini A, di sini juga A. Apalagi nih yang bisa kita dapat? Ya, jarak dari, udah sih, kita bisa definisikan ini R misalkan. Jadi kan contohnya ini ada dua medan ya, S1 dan E2, yang disebabkan oleh dua muatan yang sama besarnya, menyebabkan P memiliki jarak yang sama ke masing-masing muatan. Jadi jarak P ini ke muatan yang lain juga sama. Maka total medannya adalah apa nih? E akan sama dengan resultan dari S1 ditambah dengan E2, begitu kan? Dimana nilai S1 ini sama dengan E2. Karena kan akan menghasilkan muatan yang sama besar karena memiliki jarak P yang sama, itu tadi. Jadi kalau kayak gitu, nilai K dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadrat, ini akan sama dengan K dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadratnya berapa nih? Y kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Ini kan titik Y ya. Berarti cara dapetinnya gitu, ini kan Y plus A kan, Y plus A terus kemudian kalian kuadratkan, itu adalah nilai dari
R-nya. Bedanya dengan gambar yang tadi, masing-masing punya komponen dari Y ataupun I-nya. Kalau di gambar yang ini, komponen saya tulis di sini biar di generalisir sama kalian. Komponen Y dari E1 dan E2 ini saling meniadakan. Kita kan mau cari masing-masing komponen seperti yang tadi ya. Kita cari komponen X, kita cari komponen Y. Saling meniadakan, sedangkan komponen-komponen X untuk arah X positif akan memiliki besar yang sama. Ini untuk Y. Kalau untuk X, komponen X untuk nilai E, masing-masing nilai E1 dan E2 itu nilainya sama. Karena dia tuh sejajar dengan sumbu X, maka besarnya itu adalah ini untuk yang ini ya, yang berarti kita punya E1X, kita punya E2X gitu. Masing-masing nilainya sama. Seberapa nih nilainya? 2 E1 cos theta. Kan E-nya ada 2, terus sama-sama itunya itu adalah theta, di mana nilai dari cos theta itu sama dengan A dibagi dengan R. R-nya berapa? Kita cari R-nya tadi udah ya. Y kuadrat ditambah A kuadrat diakarkan. A dibagi dengan, ini bukan Q ya, ini A, dibagi dengan Y kuadrat ditambah R kuadrat diakarkan, atau kita pangkatkan setengah. Oke, kita balik lagi ke atas. Kita geser ke samping maksudnya. Nilai yang ini kita gunakan ya di sini. Jadi nilai E sama dengan 2 dikalikan dengan E1 cos theta. Ini akan sama dengan 2 dikalikan dengan K. Kenapa 2? Balik lagi, karena nilainya sama ya. Jadi seolah-olah mereka punya medan yang sama, jadi tinggal kita kali 2 aja. 2 dikalikan dengan K, Q dibagi dengan Y kuadrat ditambah A kuadrat, terus kemudian A dibagi dengan Y kuadrat ditambah A kuadrat dipangkatkan setengah. Yang ini ya. Dapat berapa nih? K dikalikan dengan 2 dikalikan dengan Q dikalikan dengan A dibagi dengan, ya yang ini adalah pangkat 1, yang ini pangkat setengah, sama-sama Y kuadrat ditambah A kuadrat ya. Jadinya 1 dikurangi 1 ditambah 1/2, berarti kan ini perkalian pangkat ya. Y kuadrat ditambah A kuadrat, ininya 3/2. Kebayangkan ini perkalian pangkat, A pangkat N ditambah A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Bingung bu? Aduh, bentar nih, kayak gini nih. Pakai aturan pangkat ya. Karena ini basisnya udah sama, jadi ini tuh bisa kita tulis Y kuadrat ditambah A kuadrat 1, ini kan pangkat 1. Pangkat 1 dari mana? Karena kan kalau 1 dipangkat pun hasilnya jadi bakalan itu aja kan. Balik lagi ke nilai itu lagi. Ditambah dengan 1/2. Jadi sama dengan K dikalikan 2 dikalikan Q dikalikan A dibagi dengan Y kuadrat ditambah A kuadrat pangkat 3/2. Nah, sampai sini kita udah mulai dapat pencerahan. Coba kita lihat lagi soalnya. Apalagi nih informasi yang disampaikan. Di mana P suatu jarak Y itu lebih besar dari A. Kita dapat mengabaikan A kuadrat sebenarnya apabila kita membandingkan dengan Y kuadrat. Jadi
nilai ini. Jadi bakalan gimana nih? E sama dengan K dikalikan 2Q dikalikan dengan A. Karena Y itu besar daripada A, jadi kita bisa mengabaikan A kuadrat ini nih. Jadi berapa dong? Y kuadrat pangkat 3/2. Atau E sama dengan K dikalikan dengan 2 Q dikalikan dengan A per Y kuadrat dikalikan 3/2. Kita bisa coret ininya, jadi Y pangkat 3. Gitu guys. Kita dapat mengabaikan A kuadrat apabila dibandingkan dengan Y kuadrat, karena nilainya itu lebih besar 2 kali daripada A kuadrat. Kalau kayak gitu berarti kita nggak membutuhkan nilai A kuadrat lagi dong. Jadi A kuadratnya bisa kita abaikan di sini. Gitu akhirnya ya. Jadi saat di sini tinggal Y kuadrat dipangkatkan 3/2. Kita bisa coret bagian yang 2-nya. Jadi K dikalikan 2 dikalikan Q dikalikan A dibagi Y pangkat 3. Dari fenomena ini kita bisa lihat bahwa besar medan listrik yang dihasilkan oleh dipol pada jarak yang jauh dari dipol namun berada pada garis berat ini ya, mereka punya satu garis yang sama, itu memiliki bervariasi sesuai dengan 1 pangkat R3. Kalau biasanya kan kita 1 R pangkat 2 kan. Kalau yang ini saat dia bentuknya dipol, besarannya jadi berubah. Jadi R-nya itu akan berubah jadi ini ya, persamaannya jadi 1 per R pangkat 3 yang itu loh. Kemarin kan udah dibahas kalau misalkan biasanya kita gunakan R pangkat 2. Nah, kalau bentuknya dipol, nah ini yang berlaku. Meskipun hasilnya akan menghasilkan kedua muatan ini variasinya berbeda-beda ya akhirnya sih. Nah, bentuk-bentuk seperti ini tuh terjadi saat jarak yang jauh dari medan dari kedua muatan tapi nilainya sama. Jadi meskipun ini muatannya jaraknya jauh tapi nilai muatannya sama, ini berlaku. Ini akan terjadi gitu. Misalkan kalau kita fenomena ini akan terjadi misalkan pada contohnya jenis molekul ini nih. Oke, kita tambah intermezzo dikit. Ada molekul, kenal dong tentang HCl atau asam klorida. Asam klorida ini merupakan contoh dari jenis asam ya. Jadi dipol listrik bentuk ini tuh terjadi pada suatu asam yang namanya HCl. Dampak-dampak dari dipol-dipol semacam ini terhadap bahan dipengaruhi oleh medan listrik. Jadi, nah, bukan cuman dari fisik tapi secara chemistry juga atau secara kimiawi ini adalah bentuk-bentuk interaksi antar molekul berlaku tentang dipol. Terus kemudian dipol-dipol listrik ini juga nanti yang dibahas adalah bahannya. Jadi setiap bahan punya karakteristik masing-masing akan dipengaruhi oleh bahan tertentu gitu ya, dampaknya seperti apa, dipolnya sebagaimana gitu. Ini merupakan salah satu contoh fenomena itu. Oke, contoh soal ini sampai situ ya. Materi selanjutnya kita lanjutkan. Tadi udah kita bahas tuntas tentang medan listrik. Ini masih tentang medan listrik juga. Tapi gimana nih kalau misalkan medan listriknya itu dari distribusi muatan kontinu? Aduh, susah banget sih bahasanya. Jadi gini, secara sederhana distribusi muatan kontinu itu jadi ada sebuah benda yang disebabkan oleh
Jadi daerahnya tuh besar, tapi yang pengen dihitungnya tuh yang kecilnya aja gitu, yang diceknya tuh cuma satu. Jadi kan, oke, kita lihat gambar berikut deh. Kita lihat gambar yang ini ya, gambar yang ada delta Q yang ini ya. Oke, jadi di gambar ini ada suatu medan listrik. Ya, ini adalah suatu daerah gitu ya. Ada suatu barang lah mungkin, atau misalkan suatu benda di mana benda ini kan tersusun atas muatan-muatan. Nah, kita tentukan aja bahwa muatan itu nilai terkecilnya adalah delta Q. Ya. Kemudian dia akan berinteraksi dengan P, medan listrik pada titik P yang disebabkan oleh distribusi muatan. Jadi makanya dia akan punya jarak. Jadi dia akan berkontinu terus aja, akan dihitung di sini nih, di titik P. Jadi seluruh elemen dari delta Q ini akan dari distribusi muatan. Jadi di sini tuh ada banyak gitu ya. Di daerah ini ada banyak. Nah, kita akan mengecek bagian ini aja nih. Jadi medan listrik pada P yang disebabkan oleh satu elemen muatan bermuatan delta Q. Berarti kalau delta Q itu kan biasanya penjumlahan atau selisih beda antara tiap-tiap muatan yang ada di sekitarnya. Nah, seringkali kalau misalkan kita nentukan jarak antara muatan dalam satu kelompok gitu ya, ternyata jauh lebih kecil dibandingkan jarak dari kelompok muatan tersebut ke titik tertentu. Contohnya gini nih, contohnya suatu titik di mana medan listriknya harus dihitung. Mudahnya gini. Gini. Jadi kan di setiap muatan dalam satu kelompok ini juga mereka punya jarak dari sini ke sini ke sini gitu ya. Ini contoh aja. Ternyata jaraknya itu lebih kecil kan dibandingkan dengan kelompok-kelompok muatan dari titik tertentu. Contohnya dari titik P ini jaraknya pasti lebih jauh dibandingkan dengan jarak-jarak yang di sini gitu. Artinya dengan jarak antara muatan-muatan yang berdekatan ini ekuivalen dengan satu muatan yang terdistribusi secara merata. Jadi ini dianggap sama pada satu garis permukaan atau volume tertentu. Jadi maka daripada itu, kalau menentukan muatan distribusi nanti akan berpengaruh terhadap areanya atau bentuk dari bendanya itu sendiri. Kalau misalkan dia muatannya volume, muatannya permukaan, atau muatannya linier. Oke, itu gambaran besarnya nanti sampai sana. Awalnya seperti itu. Kita bisa mendefinisikan seperti halnya medan listrik yang udah kita ketahui bahwa delta E itu sama dengan, atau E yang kita ketahui adalah K dikalikan dengan delta Q dibagi dengan R kuadrat dikali R. Jadi kita tinggal menambahkan simbol delta aja di sini. Untuk muatannya banyak, maka kita jumlahkan bagian yang ini. Kita tambahkan tanda sigma di sini. Kemudian jika kita lihat dari persamaan ini, kalau bentuk seperti ini, kita bisa gunakan bentuk integral untuk menjumlahkan setiap bagian-bagian atau muatan-muatan yang ada dalam kelompok tersebut. Jadi udah nggak perlu pakai sigma, tapi kita bisa lebih mudah gunakan integral dari dq per r kuadrat. Jadi dq ini adalah suatu komponen terkecil dari benda tersebut. Jadi kita tinjau yang paling kecilnya dulu, nggak yang langsung besar. Misalkan ada kotak seperti ini dengan luasan tertentu, kita tinjau yang sebelah sini saja. Kalau misalkan ini Q, berarti ini adalah muatan terkecil, kita sebut dq. Sama halnya dengan ini ya, ini adalah Q misalkan ya, muatan terkecilnya adalah berarti dq ya, contohnya seperti itu. Kita tinggal integralkan aja. Berbeda halnya dengan rapat muatan volume. Kalau rapat muatan volume yang dihitung adalah rho, istilahnya rho sama dengan Q, banyaknya muatan dibagi dengan V atau volume. Kalau rapat muatan permukaan atau sigma ini sama dengan Q dibagi dengan permukaannya atau luas permukaan.
Rapat muatan linier, kalau bentuknya linier, itu lambda sama dengan Q dibagi dengan panjangnya. Gimana kalau misalkan distribusinya tidak merata? Oh iya, lupa. Kalau bagian yang ini adalah distribusi untuk bagian yang merata. Jadi sama semuanya. Tapi kalau misalkan beda-beda gimana? Kalau beda-beda, nah ini. Jadi kita hitung bagian dq-nya, rho dv. Kalau dq untuk bagian permukaan berarti sigma dikalikan dengan dA. Kalau untuk panjang elemen berarti lambda dikalikan dl. Ini mungkin kalian harus gunakan skill kalkulus kalian, bekal-bekal kalkulus zaman semester kemarin ditambah dengan skill matematis yang kalian punya waktu zaman SMP SMA. Please jangan dilupain, belajar lagi, direview lagi. Oke, kita belajar bareng-bareng ya. Coba kita kerjakan ya contoh berikut ini. Medan listrik yang disebabkan oleh batang bermuatan. Ingat ya, yang namanya batang, yang namanya kawat, itu kan tinjauannya pasti panjang ya. Coba kita gambarkan. Nah, misalkan ini adalah batang. Suatu batang dengan panjang L, berarti kita bisa definisikan, enaknya tetap ya kita pakai koordinat X dan Y, biar kita punya kerangka acuan. Oke, kurang lebih seperti inilah ya. Enggak, bentar, saya salah gambar. Suatu batang dengan panjang L memiliki muatan positif yang homogen. Kata kuncinya, kok dihapus. Kata kuncinya adalah homogen, persatuan panjang lambda, dan muatan totalnya Q. Hitunglah medan listrik pada titik P yang terletak pada sumbu batang dan berjarak A dari salah satu ujungnya. Berarti ini salah satu ujungnya tuh nggak nempel plek gitu, tapi ada jarak. Coba kita hitung jaraknya dulu. Misalkan ini jaraknya A di sini. Ini tadi panjangnya L ya. Panjangnya L. Ya, betul. Panjangnya L. Misalkan titik P-nya tuh di sini. Titik P-nya di sini, berarti di sini juga dia punya jarak ya. Jadi ke sini, dari titik P, dari ujung sini ke titik P itu nilainya adalah A dengan panjang L. Berarti jarak dari kita tentukan dulu bagian terkecilnya. Misalkan terkecilnya itu adalah sebelah sini nih. Berarti ini kita bisa definisikan sebagai dx, karena ini ada dalam sumbu x ya. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, berarti ada dalam sumbu x. Dx ada dalam sumbu ada dalam sumbu x, karena kan dia vertikal ya. Berarti kalau kayak gitu, dq itu sama dengan apa nih? Lambda dikalikan dengan dx ya. Oke, ini gambarnya nih. Kayak gini, kita punya informasi seperti ini. Ya. Coba kita masukkan ke beberapa persamaan yang udah kita tadi dapat. Panjangnya L, homogen, persatuan panjang lambda, totalnya Q, kemudian pada titik P yang akan kita hitung berarti di sini ya, titik P ini. DE ini akan sama dengan K dikalikan dengan dq dibagi dengan x kuadrat. K sama dengan, kita punya definisi dq adalah lambda dikalikan dengan dx. Kok yang dipakai lambda bukan yang v, bukan yang sigma? Karena ini adalah linier. Jadi kalau kita lihat dari definisi yang ini, kita gunakan yang ini ya. Karena dia panjangnya elemen dan juga dia linier. Beda lagi kalau bentuknya volume, misalkan kubus, balok, atau permukaan-permukaan yang lain, itu gunakannya, kalian harus cari yang pakai yang mana gitu. Nah, kalau yang ini pakai yang ini, berarti dq K delta dx. Kok yang sebelumnya dq, yang sekarang dx? Itu
gak mesti harus sama, yang satu deki yang satu lagi deki, karena ini dalam bentuk sumbu X ya, yang ini maksudnya gak mesti selalu semuanya bentuknya ki gitu. Oke, kita dapat yang ini dibagi dengan X kuadrat, jaraknya ya, jarak dari titik ini, titik yang mau kita hitung ke sini nih, itu X kuadrat. Karena setiap elemen yang lain juga menghasilkan suatu medan, jadi yang di sini menghasilkan medan, yang di sini menghasilkan medan, penjumlahan dari kontribusi setiap elemen ini bisa kita hitung. Jadi medan total di P. Jadi gimana? Berarti E ini sama dengan integral dari, kita tentukan batasnya. Kalau batas bawah adalah A, berarti kalau batas atas di sini A, di sini L, berarti L ditambah dengan A. Ya. Dikalikan dengan K, dikalikan dengan lambda, dikalikan dengan dx per X kuadrat. Jangan loading di sini, coba kalian kotret-kotret juga. Konstanta K dan lambda itu dapat dihilangkan. Oke, kita kerjakan. Karena ini bentuknya adalah konstanta, jadi kita bisa hilangkan. Bukan dihilangkan ya, kita geserkan ke sini. K tidak usah diintegralkan maksudnya. Integral dari A L ditambah dengan A dx per X kuadrat. Berapa nih hasilnya? K dikalikan dengan lambda. Coba diintegralkan. Ya, min 1 per X. Batasnya dari A L ditambah dengan A. Oke. Jadi K dikalikan dengan lambda 1 per A min 1 per L ditambah A. Seperti itu ya. Sama dengan berapa nih? K dikalikan dengan Q dibagi dengan A ditambah L ditambah A. Bukan ditambah, yang ini dikali maksudnya nih. Coba saya tulis ulang. Q L ditambah A. Gitu. Sip, mudah ya? Mudah banget nih. Kalian tinggal jumlahkan yang ini ya. Pakai perkalian juga bisa. Yaudah, kita rinci deh biar nggak bingung. Saya takutnya kalian jadi bingung-bingung. Tadi kan kita pakai persamaan yang ini. Berarti kita tulis lagi. Ntar saya rapiin dikit. K dikalikan dengan L. Ini kalian tinggal kali silang aja sebenarnya. L ditambah A dikurangi Q dibagi dengan Q ditambah L, Q dikali L ditambah A. Atau kita bisa rubah, ini merupakan L ya, K dikalikan lambda dikalikan dengan L dibagi dengan A ditambah dikali L ditambah A. Q dikali L itu kita ganti jadi Q dibagi dengan A L ditambah A. Begitu ya. Ini semoga gak bingung. Oke, itu tentang bagian dari distribusi
yang disebabkan oleh batang yang bermuatan. Silahkan dicek dulu. Kalau bisa kalian hitung-hitung juga, jangan cuma langsung ngetik-ngetik atau cuman ngeresum-resum aja. Semoga step by stepnya kalian juga paham. Ya, gitu ya. Saya takut salah nyebut tadi, jadi saya ulangi penyebutannya. Ini bukan ki tapi ini a ya. Tadi saya takut salah nyebut tapi saya lupa, jadi saya ulangi lagi. Ini kan kalian tinggal kurangi bagian yang ini, kalian kali silang yang bawah, kali silang yang atas, yang bawah dikali, tapi jangan lupa tanda minusnya. Jadi kita kalikan yang bawah dulu. L ditambah A dikurangi 1 dikali L ditambah A, L tambah A. 1 dikalikan dengan A. Berarti kalau kayak gini A nya dicoret ya. Jadi tinggal lambda dikali dengan L. Lambda dengan L itu sama dengan Q. Jadi K dikalikan dengan Q, yang bawah kalian kalikan A dikalikan L ditambah A. Sesimpel itu ya. Oke, abis ini kita belajar masih ngebahas tentang 2 contoh soal tapi dengan kasus yang berbeda. Kalau yang ini kan batangnya yang bermuatan. Terus gimana kalau misalkan bentuknya cincin dan yang bentuknya cakram? Tapi kita bakalan lanjutkan pembahasan tentang cincin, cakram, terus kemudian materi-materi setelah ini di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan patah semangat, terus belajar. Gak apa-apa, kita belajar pelan-pelan, tapi kita paham beberapa hal. Itu lebih bagus daripada kita nggak belajar sama sekali. Segitu quotes hari ini. Terima kasih semuanya telah menyimak, memperhatikan, ikut perkuliahan ini juga. Semoga manfaatnya buat kita semua. Saya tutup perkuliahan kali ini. Tetap jaga kesehatan ya, semoga kalian sehat, keluarga sehat. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.